Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, pada subuh hari ini hadis-hadis yang kita akan bahas tentang babul amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha, tentang perintah untuk menjaga sunnah. Pada pertemuan kita kali ini, karena saya sudah bahas beberapa hadis di sini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang membangkang, kecuali yang tidak mau. Qila, dikatakan, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah di antara umatmu yang tidak mau masuk surga? Semua kita ini umatmu, semua manusia mau masuk surga. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau menjawab pertanyaan itu, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada aku, kata Rasulullah, dakhalal jannah, dialah yang akan masuk surga. Dia pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang mendurhakaiku, faqad aba, maka sungguh dialah yang membangkang, sungguh dialah yang tidak mau masuk surga. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Jadi banyak pelajaran yang kita ingin ambil, banyak nasihat yang kita ingin ambil dalam hadis ini. Yang pertama, dukhulul jannati masyrutatun bi ta'atillahi ta'ala wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang pertama yang kita ingin ambil dalam hadis ini, bahwa kalau kita mau masuk surga, persyaratannya harus kita taat kepada Allah, harus kita taat kepada Rasulnya. Nah, kenapa perlu kita taat kepada Allah dan Rasulnya? Karena kedua persoalan ini tidak bisa dipisahkan. Di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad, kalau kau betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, ikuti saya, ikuti Rasulullah, yuhibbukumullah,
Allah akan mencintaimu, Allah akan memberikan kamu pahala, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini kata para ahli tafsir menjadi hakim, menjadi pelurus bagi orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah. Kan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengaku juga bahwa dia cinta kepada Allah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menganggap dirinya juga percaya kepada Allah. Tapi persoalannya dia tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya itu tidak diterima kesaksiannya, tidak diterima cintanya kepada Allah. Tapi yang sekarang ya, itu pada zaman Nabi siapa namanya, Nabi Isa, ya agamanya benar karena masih ada Nabi Isa. Ketika Nabi Musa hidup, agamanya benar. Tapi setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka mengatakan saya percaya kepada Allah, saya percaya kepada Allah, orang Yahudi mengatakan saya percaya kepada Allah, orang Nasrani mengatakan saya percaya kepada Allah, dia tidak diterima keimanannya. Kenapa? Karena persoalan ini fattabi'uni yang jadi masalah. Dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad, dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Nah karena itu hadirin yang kami muliakan, kedua persoalan ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Ada orang yang bertanya, kenapa kalau kita mau masuk Islam cuma kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan tidak ada Tuhan dan tidak ada nabi yang sah yang dijadikan ikutan kecuali Nabi Muhammad. Kenapa tidak disebut malaikat? Kenapa tidak disebut surga dan neraka? Padahal itu semuanya perlu kita percayai. Wallahu a'lam. Jawabannya adalah Allah sudah mewakili alam gaib, surga dan neraka. Kalau kita sudah percaya kepada Allah, Anda harus percaya kepada ada namanya surga, ada neraka, ada malaikat. Itu. Kemudian kenapa wa anna Muhammadan Rasulullah? Kita harus ucapkan anna Muhammadan Rasulullah karena persoalannya tadi ini. Matappaku Allah Ta'ala tapi dia matappaku Nabi Muhammad, itu keimanannya tidak diterima. Jadi sekali lagi hadirin yang kami muliakan, persyaratannya adalah pemilu kimatama surga masrutun bi taatillahi ta'ala wa taati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kullu muttabi' lahuma fa huwa muhibbul lahuma, semua yang mengikuti keduanya yakin rolaini nasihatna pun Allah Ta'ala, kita ikuti petunjuk Al-Quran, kita ikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah orang yang cinta betul-betul kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma'siyatuhuma dalilu adami hubbihima. Kalau kita bermaksiat kepadanya, dia yang kali bacaan pun Allah Ta'ala, dia yang kali bacaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah kesaksian yang bohong, itu adalah cinta yang tidak benar. Karena itu hadirin yang kami muliakan, pelajaran lagi yang kita bisa ambil dalam hadis ini, bahwa semua umatnya Nabi Muhammad SAW itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi pelajaran selanjutnya adalah khalaqallahu al-ibada liyarhamahum wa yudkhilahum dara rahmatihi. Ternyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hamba-hambanya itu pada dasarnya liyarhamahum, untuk dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi itu pun Allah Ta'ala na pancadiki desi tungana na meloki na panrasa-rasa tapi melo masiki meloki na masipong Allah Ta'ala, meloki na napatama surga pun Allah Ta'ala. Itu pada dasarnya. Makanya kalau kita lihat seluruh, kan ada yang bertanya, apa buktinya bahwa Allah merahmat kita? Ada tandanya maka dana puji kipong Allah Ta'ala. Salah satu tandanya adalah Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab undang-undang yang perlu kita ikuti.
Dapat turun pengelatala Qurannya di situlah. Ya kau melu kimi sengkaga na filu pengelatala lihat dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kan perlu penafsiran, banyak yang tidak dipahami, maka diutus Rasulullah SAW menjadi penafsir Al-Quran. Makanya ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, agaklah sepengulut Aisyah karena kulukuhu Al-Quran, akhlaknya Rasulullah ampena Nabi adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran, jadi makanya tidak bisa dipisahkan ini yang dua. Jadi komelo kina masih Allah Ta'ala jadikan Al-Quran, jadikan hadis sebagai petunjuk. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, taraktu fikum amrain, saya meninggalkan kamu dua perkara. Ya kumakatan ni masa kiyo korogagairu duero lantadillu abada, kita tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dengan As-Sunnah. Al-Quran dengan As-Sunnah. Jadi intinya malak nama sipung Allah Ta'ala, buktinya napa turun pung Allah Ta'ala Qurannya sebagai petunjuk. Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan maksudnya Al-Quran, tafsirnya Al-Quran. Itu satu bukti. Kemudian yang ketiga, bukti nama sipung Allah Ta'ala, ada yang dinamakan pengampunan dosa. Ada yang dinamakan pengampunan dosa. Kita semua di sini, termasuk saya, kita tidak terlepas dari dosa. Angka mana dosata, angka mana salata. Nah, kullu bani Adam khata wa ghairu khata'in at-tawwabun. Tapi alhamdulillah ada solusi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kasih sayang Allah. Artinya kepura kima dosa dan kita bertaubat taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga selama kita taubatan nasuha. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melaksanakan ibadah. Kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan puasa, kita diperintahkan haji, kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Semua ini bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ingat, ya kumapigau kidecek, kebaikan itu kembali kepada kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ayat in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dari kumapigau kidecek, kebaikan yang kita lakukan itu kita sendiri akan menuai hasilnya, kita sendiri yang menikmati hasilnya. Wa in asatum falaha, tapi nare kumapigau ki dosa mapigau ki masalah kita sendiri yang bertanggung jawab. Nah, ini. Kemudian hadirin yang kami muliakan, pelajaran lagi yang kita ingin ambil, ar-rasulu muballighun ar-rabbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu muballigh, penyampai dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dalam surah surah An-Najm kalau tidak salah. Ini surah An-Najm ayat 3 dengan 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu dia tidak berbicara seenaknya, tidak memutuskan hukum seenaknya, tidak mengharamkan seenaknya, tidak menghalalkan seenaknya, tapi apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pasti ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kung kau nganu harang engka, ina tak pada kita makan harang itu ada perintah, ada wahyu. Karena itu ada ulama mengatakan wahyu itu terbagi dua. Ada wahyu yang dibaca, yaitu Al-Quran. Ada wahyu yang disampaikan, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, masyaqatullahi wa rasulihi tujibun nar. Kalau kita menyelisihi Rasulullah, menyelisihi Allah dan Rasulnya, tujibun nar, wajib kita masuk neraka. Nah, cuma saya ingin ingatkan kepada kita semuanya, perlu kita sadari bahwa menyelisihi Allah, menyelisihi perintah Rasulullah dan Allah itu perlu penafsiran yang meluas. Harus banyak buku yang dibaca. Kenapa?
Karena sekarang ini mau tidak mau kita harus yakini bahwa dalam ajaran agama kita ini banyak perbedaan pendapat. Tapi tolong diingat baik-baik, perbedaan pendapat itu hanya persoalan sepele dalam ajaran agama Islam, persoalan masalah furu', persoalan masalah cabang agama, bukan usuluddin. Semua orang percaya bahwa puasa itu wajib, sholat itu wajib, karena memang tegas ayatnya. Jadi makanya kalau persoalannya masalah kunutnya, tidak kunutnya, kalau subuh, sujud tilawahnya setiap Jumat, tidaknya, itu kan persoalan sepele. Apa maksudnya persoalan sepele? Itu sudah menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang perlu kita saling menghargai. Bukan kita saling mentahsir, bukan kita saling mengejek, bukan saling menganggap diri kita paling sunnah. Ini menjadi persoalan umat Islam. Sehingga saya pernah baca bukunya siapa namanya, Syekh Atil Sakar, itu dia mengatakan bahwa umat Islam sekarang ini sibuk memperdebatkan perkataan ulama. Kita sekarang ini sibuk memperdebatkan perkataan ulama, bukan sibuk memperdebatkan Al-Quran dengan hadis. Dia telah sibuk memperdebatkan. Kita sekarang umat ini banyak yang tidak tahu mana perkataan Allah, perkataan Rasulullah, dan perkataan Nabi. Coba, yang melarang orang melakukan hari ke-7, ke-40, hari ke-100, siapa sebenarnya yang melarang? Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang yang memperingati hari ke-7, 40, hari ke-100 itu tradisi agama Hindu. Siapa yang mengatakan ini? Bukan Nabi, tapi ulama yang memahami seperti itu. Nah, jadi makanya saya harap kepada kita semuanya, kita perlu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tolong ingat baik-baik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lama dia meninggalkan kita. Makanya sumber hukum Al-Quran dengan hadis jangan kita lupakan. Kemudian jangan lupa para ulama kita. Dena cocok itu kumakanaki. Dia wang kalingi bacaan Imam Syafi'i, dia wang kalingi bacaan Imam Ahmad bin Hanbal, dia wang kalingi bacaan Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Nabi kami sebab Allah Ta'ala wang kalinga. Bagaimana caranya Anda bisa memahami Al-Quran dan hadis kalau tidak ada bantuan ulama? Bagaimana caranya kita bisa memahami Al-Quran dan hadis tanpa bantuan ulama? Kitab yang kita baca ini bukan Rasulullah yang tulis, tapi ulama yang menjelaskan. Nah, yang diketahui keilmuannya, tidak sembarang. Nah, jadi makanya juga itu tidak boleh sembarang ceramah orang. Karena barang siapa yang mengatakan bahwa ini perbuatan Rasulullah padahal bukan, bahaya. Sama kimatu neraka. Menafsirkan Al-Quran bukan ahlinya, mempassar Al-Quran biraihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemauannya, maka Anda harus siap masuk neraka. Nah, makanya itu kita harus kembali. Makanya saya ingin mengingatkan kepada seluruh umat Islam, perlu pakai jaki asyidata. Perbedaan apapun, kalau seseorang itu cuma perbedaan yang kita, perbedaan karena cuma pandangan, tafsir Al-Quran, itu tidak seharusnya kita saling menjauhi. Bukan kita saling mentahsir, tapi kita harus setidak-tidaknya harus kita bayun. Orang yang tidak mau memperingati Isra Mi'raj di masjid, silakan Anda. Tapi orang-orang yang memperingati Isra Mi'raj di masjid, tidak usah Anda cela. Tapi justru Anda harus tabayun. Minta bagaimana dalilnya sehingga Anda bisa memperingati Isra Mi'raj. Para Rasulullah SAW tidak pernah melakukan Isra Mi'raj di masjid. Mintai pertanggungjawabannya. Kalau kita sudah dengarkan dalilnya dan seperti ini, Allah Ta'ala pematu mintai. Jangan kita justru saling membenci. Coba itu sana Palestina, Hamas tidak bisa berdiri, tidak bisa merdeka karena umat Islam. Kita tidak bersatu. Kita tidak bersatu. Orang mencela Iran, orang mencela Houthi karena dia katanya orang Syiah. Anda salah yang Sunni. Kenapa Anda tidak bantu? Kita mencela itu katanya Hamas itu Syiah karena dibantu oleh Iran, yang dibantu oleh siapa namanya? Houthi, yang dibantu oleh Irak, semuanya dibantu oleh Hizbullah, semuanya Syiah memang. Tapi Anda yang salah, Ahlus Sunnah, kenapa Anda tidak bantu? Ini persoalannya umat Islam. Nah, kita ini tidak mau berbicara politik, tapi kita lihat artinya umat Islam harus bersatu. Nah, dan tidak mungkin mereka menang itu kalau kita umat Islam tidak bersatu.
Nah, kita tidak akan mungkin merasakan ketenangan dalam beribadah kalau kita selama tidak ada saling menghargai. Kemudian hadirin yang kami muliakan, pelajaran yang kita ingin ambil dalam hadis ini, najatul mar'i fid dunya wal akhirati bi ittiba'i hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan seseorang di dunia dengan akhirat adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikumelo ki salama, ikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perlu kita belajar. Silakan Anda menghafal Al-Qur'an, silakan Anda menghafal hadis, tapi pelajari maknanya ayat, pelajari tafsirnya Al-Qur'an dengan baik, pelajari pemahamannya hadis ini. Bukalah syarah-syarah hadis, buka syarahnya Fathul Bari, buka syarahnya Sahih Muslim, buka syarahnya At-Tuhfatul, pokoknya banyak kitab hadis ya, Tuhfatul Ahwazi dan lain sebagainya, Al-Mustadrak. Coba baca karangan ulama-ulama dulu, baca tafsir, baik tafsir yang lalu seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tafsirul Muyassar sekarang yang dicetak dari Arab Saudi, tafsir Jalalain, Adwaul Bayan Lisangkiti. Buka semua itu kita baca supaya wawasan kita meluas. Jadilah pelajari namanya fiqhul muqarran, perbedaan pendapat dan perbandingan mazhab, supaya kita bisa tasamuh, kita bisa toleransi kepada orang lain yang berbeda dengan kita. Kemudian man asa Rasulullah faqad radda rahmatallahi. Barang siapa yang durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menolak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya al-hadisu bisyaratul lit-ta'iin bidukhulil jannah. Hadis ini sebagai berita gembira bagi orang-orang yang taat, bahwa barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, maka insya Allah dia akan masuk surga. Nah, jadi sebagai kesimpulan dalam pengajian ini, karena ada juga tanya jawab, sebagai kesimpulannya, ternyata Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga semuanya, kecuali yang tidak mau. Siapakah yang tidak mau? Yang tidak mau adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perbedaan di antara para ulama, seharusnya kita tidak saling mencela, kita tidak saling mentahzir, tapi seharusnya kita saling menghargai dan mencari persamaan dalam perbedaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ya, saya kira ini sebagai pendahuluan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Adapun yang kami ingin tanyakan sehubungan dengan yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Barangkali ada amalan-amalan apa yang kita untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah. Demikian pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, taat kepada Allah dan Rasulnya mungkin ada amalan-amalan, maksudnya amalan-amalan yang bisa membantu kita ya, supaya kita termotivasi ya. Ya, amalan yang paling bagus itu, yang pertama harus kita banyak-banyak berdoa. Banyak kita berdoa. Tidak ada. Kenapa kita perlu berdoa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Mau tidak mau kita harus mengakui ada namanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kala bertambah, kadang-kala berkurang. Makanya selalu kita berdoa Pak Haji, minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa kita bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya juga buang.
tatulung nga bariulit juga perintah tapuang, tatulung nga bariulit ini di papisangka tapuang, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin ki? Udah uni astajib lakum, berdoalah saya kabulkan doamu. Jawabul amri, astajib lakum, saya akan terima doamu. Jadi banyak-banyak kita berdoa jadi. Nah, karena doa juga itu termasuk amalan yang apa namanya? Amalan yang mendukung kita taat kepada Allah. Karena ada juga orang mengatakan, kenapa kita lagi berdoa? Sekira takdir sudah ditentukan. Bukan seperti takdir sudah ditentukan, tapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala senang melihat hambanya kalau kita berdoa. Semakin banyak permintaan kepada Allah, semakin Allah senang kepada kita. Maka karena kita semakin banyak harapan kepada Allah. Tidak sama dengan manusia. Pede keperluan kepada terpotong pede makere-kere temita ki galatu apa pagamilaw ye. Tapi kok kipung Allah Ta'ala magala marilaw mariu kuangi. Maka betul-betul orang ini butuh sama saya. Betul-betul ini hambaku ini sangat mengharapkan saya. Jadi banyak kita berdoa karena itu satu bukti ketaatan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, banyak-banyak kita belajar tentang agama. Banyak kita belajar. Karena kenapa perlu kita belajar? Karena banyak juga itu orang ikut-ikutan. Ikut-ikutan dia. Lihat orang begini dia juga mau. Lihat orang begini mau. Sisa nama Tuhan kasih dia persoalan apa aja nih? Karena kenapa? Karena dia tidak tahu. Nah, makanya banyak kita belajar. Nah, supaya ada memotivasi kita. Kemudian apa namanya? Dan termasuk belajar adalah ibadah. Termasuk belajar adalah ibadah dan bukti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu ayat pertama yang turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat diperintah kita untuk membaca. Apa artinya disuruh membaca? Kita disuruh belajar. Nah, banyak yang dibaca, bukan hanya Al-Quran, bukan hadis, tapi alam juga perlu kita baca supaya lebih matanrangnya kosana pun Allah Ta'ala, supaya kita lebih yakin bahwa ternyata dunia ini tidak ada seketika, tapi betul-betul ada yang menciptakannya. Kemudian ya, selanjutnya supaya kita termotivasi berbuat, selalu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu sami'un basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar, Anda Subhanahu wa Ta'ala melihat, supaya kita termotivasi berbuat kebaikan dan termotivasi untuk takut melaksanakan larangan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang perlu kita ingat, termotivasi untuk beribadah. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita, dimanapun kita berada, insya Allah kita berada selalu di rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat. Nah, saya sudah sering sampaikan di sini apa yang disampaikan Profesor Wahab Suhaili. Inna sirran najati fil hayati isadu silati billah. Rahasianya hidup sukses dunia akhirat maka jaki hubungan tasibah pun Allah Ta'ala. Jadi kau makan jauh hubungan tasibah pun Allah Ta'ala, namun kan rokimon robu pala tulu toki pun Allah Ta'ala. Tapi kau majai hubungan tasibah pun Allah Ta'ala, namun nak awal ki polisi, namun nak awal ki aga, namun kagata, ya ko mabela ki poleri pun Allah Ta'ala, kita tidak akan mungkin selamat. Di dunia mungkin Anda bisa menikmati fasilitasnya, tapi di akhirat tidak akan mungkin Anda selamat. Nah, jadi makanya ini kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Jadi Pak Haji, ini ya, ini yang apa namanya? Bagaimana kiatnya, ada amalan-amalannya. Tiga perintah dan ini dipapisangkan. Itu secara singkatnya. Nah, inilah saya kira. Masih ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Setelah banyak tadi penjelasan yang diberikan Bapak Ustaz, nah kebetulan juga ini bulan Rajab, yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz mengenai, karena Nabi kita diperjalankan oleh Allah dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, menerima sholat. Sholat itu yang diterima sebanyak 50, tapi akhirnya diberikan
selama cuman 5 waktu. Jadi ya 17 rakaat Pak Ustaz. Nah, yang saya ingin pertanyakan di sini, karena ada Ustaz yang mengatakan tetap itu 50 yang dilaksanakan oleh umat, tapi yang wajib itu cuma 17 rakaat. Sunnah, mungkin itu yang dikatakan sunnah-sunnah. Sunnah apa saja yang selebihnya itu Pak Ustaz? Karena ada yang dikatakan sunnah rawatib, ada sunnah muakkad, gairu muakkad. Ya, itu yang saya akan pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu awalnya disuruh melaksanakan 50 rakaat ya, baru ketemu dengan Nabi Musa disuruh minta kekurangan sampai pada akhirnya 5 kali ya, 5 kali, subuh, duhur, asar, maghrib dengan isya. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan, banyak juga orang yang salah paham itu. Maka ada sempadan apa mulai tahu itu sempadan subuh. Jadi banyak perempuan yang setelah haid itu, umpamanya duhur dia berhenti haid, maka nabaja pi umpamula mas sempadan apa subuh umpamula mas sempadan tahu. Salah itu, salah. Salat yang pertama dilakukan Nabi Muhammad itu salat duhur, bukan salat subuh. Kenapa? Nasabah dia Pak Guru carana Nabi Muhammad mas sempadan subuh. Dia Pak Guru carana, kan setelah dia kembali memang sudah ada perintah sholat, tapi belum diajar bahwa begini caranya, begini caranya. Jadi makanya sholat yang pertama yang dilakukan itu dalam kitab Nurul Sholat yang ditulis oleh siapa namanya Nawawi Al-Banteni itu jadi yang jelasnya kenapa saya bicara ini karena banyak perempuan yang saya dengar seperti itu Budi. Maka dah ya penapa mulai sampai jana dia junub waktu pada subuh, padahal bukan sholat subuh yang pertama dilakukan oleh Nabi, tapi sholat duhur. Jadi makanya dia namanya tunda-tunda. Madosa itu kapan berhenti darahnya perempuan harus melaksanakan sholat, mandi wajib baru sholat. Kemudian saya tidak pernah juga dengar bahwa sebenarnya 50 rakaat juga tetap 50 rakaat. Tidak boleh kita begitu. Kalau saya bukan tidak setuju, tapi saya belum pernah membaca. Mungkin guru tanasan ini dia pada riset toh. Jadi apa fungsinya sholat sunat Bu? Fungsinya sholat sunat itu kan kita disuruh penambal sebenarnya itu. Maksudnya penambal kayak itu kutu mas sempadan kekurangan maka yang menyempurnakan itu sholat sunat. Sholat sunat kan banyak macamnya. Itu tadi sunnah muakkad. Mana yang dimaksud sunnah muakkad yang kuat sekali, seperti sebelum sholat duhur, sesudah sholat duhur, termasuk juga yang penting sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, dan lain sebagainya. Ada juga namanya sholat sunnah apa namanya ini ya. Ada juga sholat sunnat itu kapan kita mau lakukan, tidak tergantung oleh waktu, tapi yang jelasnya ada waktu-waktu yang dilarang melakukan sholat. Seperti sholat subuh kan dilarang, terbit matahari juga dilarang, pertengahan matahari di hasil lagi juga dilarang, kemudian apa namanya terbenamnya matahari juga dilarang. Jadi kita bisa sholat sunnah kapanpun, yang penting jangan waktu-waktu terlarang. Tapi kita tidak boleh mengatakan, bagi saya ya, mengatakan bahwa tetap 50 lah perintah Allah Ta'ala, tentu makalah 50 perintah Allah Ta'ala, karena jangan sampai salah paham juga orang. Itu juga sebenarnya kalau kita berbicara masalah agama, kasih penjelasan masyarakat dengan tegas aja tuh balik leco ada. Karena kalau tuh balik leco ada tuh kutu mau macarama bisa masyarakat salah paham. Kasih jelas itu tabayun aja tuh balik leco ada pak masyarakat kadena kasih jelas. Pusing masyarakat agak dinasannya, sehingga apa yang terjadi kita saling menyalahkan. Jadi intinya Bu, 5 kali kita diwajibkan sholat, kemudian banyak sholat sunat. Itu Ji. Ada Pak Ustaz. Apakah ada yang dikatakan juga sholat sunat syukur? Karena saya biasanya dengar sujud syukur saja Pak Ustaz. Bukan sholat sunat tapi sujud syukur. Oh iya Pak Ustaz. Bukan sholat syukur tapi sujud syukur. Sujud syukur iya. Syukur kina sabah
kita terbebas daripada apa namanya, ada orang kecelakaan, tak pada enakan nak di kecelakaan, kita sujud syukur. Ini seperti itu. Nanti kita bahas lebih mendalam nanti itu, nanti kita lebih bahas mendalam karena kita juga. Terima kasih, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya saya kira Melki makutana kan? Tidak lewat juga tuh kan? Iya. Kalau saya tidak jadi masalah, tapi aku tanah nih jual sini, masih cukup 3. Karena Allah senang yang ganjil. Ya Allah SWT yang bilang ganjil. Saya ringkas saja. Iya. Tadi dikatakan bahwa semua kita ini mau masuk surga. Iya. Tentunya salah satu persyaratannya adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Iya. Contohnya begini Pak Ustaz. Kalau saya meminjamkan uang kepada seseorang, katakanlah seorang petani, Iya. saya meminjamkan pupuk, Iya. harga sekarang itu 3.000 per kilo umpama, Iya. tapi bayarnya nanti setelah panen dengan harga dengan nilai 5.000 per kilo. Iya. Pertanyaannya di sini, apakah keuntungannya ini termasuk jual beli biasa atau riba? Yang kedua, kalau tadi saya pinjamkan 1 kilo dengan perjanjian bahwa dibayar dengan sesudah panen, dibayar dengan gabah, tetapi harga gabah setelah panen itu mungkin berlipat 2 kali, apakah juga keuntungannya ini termasuk jual beli biasa atau masuk riba? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kita penjual pupuk gitu, kita bantu petani, harganya per kilo 3.000 ya, dibayar nanti habis panen 5.000, saya kira tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, dan termasuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita saling tolong menolong. Karena kan sebagai penjual kan harus juga ada untung. Bukan penjual itu 3.000 modalnya dijual 2.000. Bukan penjual tapi orang bodoh. Bukan penjual namanya itu, tobeling namanya itu. Iya kok meloki pada bane karena usumbak kok. Karena beda kalau sumbangan. Beda kalau sumbangan, bukan penjual namanya itu. Rasulullah kan tidak seperti itu. Makanya telus sabu mulala balu si sabu, bukan seperti itulah. Tapi tetap ada untungnya. Nah itu kan untung kan tidak jadi masalah. Untung tidak jadi masalah. Dan kemudian tadi dibayar gabah, saya kira tidak jadi masalah Ji. Tapi kami namakannya sesuai dengan perjanjian lah, bagus. Ya kok ya makan jaya secara ya uang lah. Tapi kita lihat, dan saya pernah baca bukunya Profesor Umar Kubais. Kalau kita berbicara masalah muamalah itu ada 3 persyaratannya bagus. Yang pertama, saling menguntungkan. Yang kedua, tidak ada paksaan. Yang ketiga, tidak ada yang dirugikan. Pertanyaannya Pak Haji, kalau kita modalnya 3.000 puputa, kita jual 5.000, saling menguntungkan atau tidak? Utanaiki saling menguntungkan atau tidak? Tentunya saling menguntungkan lah. Kalau kita penjual juga butuh apa namanya? Butuh untung. Kemudian ada yang dirugikan. Kalau Anda jual 3.000, Anda lah yang rugi. Maka itu tidak boleh, kecuali kita mengatakan bahwa usumbaki tapi talus sabu walaki kalian cari tanah patanda jual beli sumbangan ke sana. Kemudian ada yang dipaksa. Sekira tidak ada yang dipaksa karena dia mau. Itu. Ia meroyak dewas itu Pak Haji sekarang ini banyak itu orang. Umpamanya 2 hekto galunna. Nah suruh tejame si di hekto bagi. Nah pero si di hekto dia bagi. Saya tidak setuju itu karena menzolimi orang. Menzolimi orang. 2 hekto galuta. Maka dia si 2 hekto le bagi ya si di hekto mau bawa mak tidak dibagi. Itu yang saya tidak setuju karena menzolimi kasihan orang. Menzolimi orang. Itu yang menzalimi orang. Iga Obama kasih tahu, luar biasa itu. Ipak Jawa Barat sini itu, napa sini dibagi? Kenapa tidak dibagi keduanya? Itu jadi masalah sekarang. Bila saling menguntungkan, tidak saling menguntungkan, mumparogi tahu.
saling merugikan. Anda yang untung, orang yang menderita. Ya saya kira Pak Haji begitu nih. Nah, selama tidak ada dirugikan, saling menguntungkan, tidak ada dipaksa, insya Allah itu adalah halal. Itu menurut pendapatnya Profesor Umar Hubais dalam buku fatwa yang pernah saya baca. Nah, inilah saya kira pengajian kita pada subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita semuanya supaya ini kita menjadi pengikut Rasulullah yang kemudian kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa dini salam alaihi salamati akhirat insyaallah taala. Mari kita akhiri dengan doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.